Bagaimana asal-usul alam semesta di dunia Pokemon? Apakah kalian penasaran? Atau kalian sudah tahu? Tapi ya gak masalah kalau kalian sudah tahu. Karena dengan menonton video ini, mungkin bisa mengingatkan kembali tentang asal-usul dunia Pokemon. Oke, langsung saja stay tune, simak video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe. Sesuatu apa yang pada akhirnya menjadi alam semesta, yang sebelumnya adalah sebuah massa atau ruang hitam tak berbentuk, bagai sebuah matras di atas dataran rendah yang tak berujung. Hingga hal itu berubah ketika muncul sebuah telur. Pada saat itu telur tersebut menetas. Arceus lahir. Makhluk dengan kekuatan yang sangat besar dan tidak dapat dipahami. Dan dari kehampaan akhirnya memancarkan cahaya untuk pertama kalinya. Kemudian Arceus mulai bekerja menciptakan trio yang akhirnya akan menyuburkan keberadaan alam semesta. Ia menamai anak-anak ini Dialga, Palkia, dan Giratina. Lalu Dialga meraung ke dalam kehampaan. Dan hal ini dikenal sebagai penciptaan waktu atau kemunculan waktu. Kemudian diikuti Palkia yang mengangkat tangan setinggi-tingginya, lalu melepaskan gelombang materi raksasa ke dalam bayangan. Dan kehampaan itu dikenal sebagai ruang angkasa, mulai dari galaksi, planet, dan bintang yang menyala-nyala. Sementara itu di sisi lain mata Giratina berbinar dengan intensitas tinggi dan mengeluarkan antimateri yang melawan materi Palkia secara diam-diam, hingga muncul di setiap sudut ruang. Nah, ketiganya membawa keseimbangan ke dunia yang pecah tersebut, hingga hasilnya alam semesta telah lahir. Namun, kedamaian alam semesta itu berumur pendek. Masing-masing melihat ciptaannya lebih penting daripada yang lain, hingga terjadilah perang di antara ketiga anak tersebut. Sampai-sampai di luar kendali, mereka mengancam untuk mengirim alam semesta kembali pada kegelapan. Sampai akhirnya, sekali lagi alam semesta menjadi tidak stabil, karena ditusuk oleh antimateri yang dikenal sebagai lubang hitam. Melihat ini, Arceus mulai bertindak untuk melemparkan masing-masing dari ketiganya ke alamnya masing-masing. Sementara secara bersamaan, Arceus juga mengunci sebagian besar kekuatan mereka menjadi 3 bola misterius. Hingga hasilnya perang pun berakhir. Arceus kemudian mengalihkan perhatiannya untuk kembali ke penciptaan. Lalu Arceus menciptakan 3 makhluk, yakni ada Groudon, Kyogre, dan Rayquaza. Arceus yang tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalunya, ia berkeinginan untuk mengurangi kekuatan pada masing-masing dari ketiganya. Dan di sana Arceus memilih planet Palkia karena menjadi favoritnya. Lalu ia menjalankan rencananya di planet tersebut. Kemudian Groudon mengangkat tanah dengan keras untuk mengambil segumpal besar batuan cair ke permukaan dari dalam inti planet. Lalu Kyogre menutupi sisa permukaannya dengan zat pemberi kehidupan yang dikenal sebagai udara. Sementara Rayquaza mengisi area yang tersisa dengan udara. Tak bisa dibantah bahwa ketegangan di antara ketiganya kerap terjadi. Kadang-kadang sebagian besar tanah Groudon akan menghilang ke laut dalam semalam. Atau wilayah Kyogre akan diserang oleh kemunculan pulau baru. Tapi Arceus kali ini ikut bertindak, yakni menyuruh Rayquaza untuk melakukan pemulihan karena ia ditugasi oleh Arceus sebagai penengah bagi kedua saudaranya. Maka dari itu, karena ada keseimbangan, mereka memiliki satu hal yang bisa disetujui bersama oleh ketiga bersaudara itu, yakni nama planet mereka adalah Bumi.
Seiring bertambahnya usia bumi, akhirnya ia tumbuh lebih stabil. Sampai Groudon dan Kyogre akhirnya dibujuk untuk beristirahat lama oleh Rayquaza. Groudon mundur ke dalam mantel bumi yang berapi-api. Sementara Kyogre beristirahat di kedalaman samudera terdalam dan Rayquaza mengawasi dari atas. Dengan keamanan bumi yang sudah terjamin, tahap selanjutnya dari rencana Arceus akhirnya dimulai. Sebelum Arceus dapat menciptakan lebih banyak makhluk, dia menganggap perlu mempersiapkan planet untuk kedatangan mereka. Oleh karena itu, ia menciptakan makhluk soliter bernama Regigigas untuk mengolah taman ciptaannya. Dengan upaya yang sangat besar, Regigigas merobek daratan Groudon yang terpisah, membentuk area yang lebih kecil yang dikenal sebagai benua. Setelah ini selesai, Arceus mulai membedakan area ini menjadi bioma. Untuk pertama kalinya pegunungan menembus langit, gurun menghanguskan bumi, dan hutan hujan tropis serta padang rumput yang rimbun menyediakan tempat perlindungan yang menopang kehidupan. Bumi akhirnya sudah siap. Lalu Arceus meraung, mengorbankan sejumlah besar kekuatannya. Ketika ribuan makhluk mulai menutupi bumi, masing-masing memiliki salah satu dari 8 suku. Ada suku Victini mendiami gurun, memperoleh kekuatan berapi-api dari panas yang menopang. Diancie menjajah tanah dan gua, bahkan memberikan keindahan yang tak tertandingi di daerah paling sederhana di bumi. Kemudian ada makhluk aneh bernama Jirachi, berkibar di langit. Lalu ada Menepi yang empuk tanpa beban di lautan. Di antara itu juga ada Melota, Saimin dan Celebi yang menghuni hutan dan dataran bumi. Masing-masing dari mereka memperbesar keindahan lingkungan mereka. Akhirnya, ada sejumlah besar Mew berpetualang ke setiap penjuru bumi, berkembang biak dengan subur dan meningkatkan populasi baik suku mereka sendiri maupun orang lain. Dengan melalui kemampuan unik mereka untuk beradaptasi dan bertransformasi. Selama bertahun-tahun, bumi adalah tumpahan ruah harmoni dan cinta. Tidak tersentuh oleh kekerasan dan permusuhan yang melanda masa-masa awal alam semesta. Tapi semua kebaikan harus berakhir, dan zaman keemasan bumi berakhir untuk pertama kalinya. Nah, bagaimana untuk kisahnya? Tapi tunggu, masih ada kelanjutan dari berakhirnya bumi di video selanjutnya. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan tonton lanjutan dari video ini di video selanjutnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.